Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, manusia di dalam Al-Quran disebut atau diungkapkan dengan kata-kata an-nas atau al-insan. Ada juga disebut dengan Bani Adam. Manusia yang disebut dengan kata an-nas atau al-insan berarti adalah, kalau dikembalikan makna dasarnya adalah pelupa. Yusammal insanu insanan li'annahu yansa. Dinamakan manusia itu adalah manusia karena manusia itu adalah pelupa. Kenapa hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala manusia dinamakan insan yang berarti pelupa? Karena sungguh sangat banyak sekali hal-hal yang dilupakan oleh manusia, baik dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja. Yang pertama kali manusia lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dulu manusia sebelum dilahirkan ke muka bumi ini sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk setia dan patuh kepada Allah. Wa idz akhadha rabbuka min bani adam dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidana an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah kata Allah tatkala Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dengan Bani Adam, dengan anak cucu Nabi Adam, dan kita semuanya adalah anak cucu Nabi Adam. Perjanjian yang ketika itu kita berada di rahim ibu kita, seraya Allah mengatakan alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Apa jawaban kita? Qalu bala syahidana, benar wahai Allah, kami telah bersaksi dan menyaksikan itu semua, kami tak lupa wahai Allah. An taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, agar nantinya di hari akhirat, di hari kiamat nanti tidak termasuk orang-orang yang lalai melalaikan janji dan sumpah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita akan sumpah kita. Setelah kita akil balik, setelah kita mendapatkan taklif, kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah ingatkan kita tentang janji kita, sumpah kita di hadapan Allah, dan ketika diingatkan itu agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Tapi ternyata hadirin, setelah manusia akil baligh, mulai beranjak remaja, lepas dari masa kanak-kanak, yang kemudian nantinya akan menuju masa dewasa, manusia dengan sangat mudahnya melupakan janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal janji kita kepada Allah untuk setia, patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita saksikan dalam kehidupan kita, dari orang-orang yang mengaku dirinya beriman, menyatakan keimanan kepada Allah, menyatakan keislamannya, berapa persen dari mereka yang mengaku beriman melaksanakan konsekuensi dari keimanan dan keislamannya? Maka sungguh manusia adalah pelupa dan melupakan janji dan sumpahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa manusia dikatakan pelupa? Karena sesungguhnya manusia melupakan kebaikan dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Coba kita bayangkan, mulai kita berada di rahim ibu kita, siapa yang memberi kita rezeki? Ya adalah Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita dilahirkan dalam keadaan tanpa sahlai benang, siapa yang memberi kita rezeki? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sempurnakan nikmat kita
Hingga saat ini di usia kita yang sudah menginjak 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, kadang-kadang manusia ingat, tapi kebanyakan dari mereka lupa akan karunia dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, wa qalilum min ibadiyas syakur, hanya sedikit saja dari hamba-hambaku yang bersyukur. Apa tanda orang bersyukur? Tanda orang yang bersyukur adalah mensyukuri nikmat Allah dengan cara mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, manusia dikatakan pelupa karena sesungguhnya manusia sangat mudah melupakan dosa dan kesalahan yang pernah ia lakukan. Dinamakan manusia li'annahu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu dinamakan manusia karena tempatnya salah dan lupa. Maka untuk melupakan dosa yang pernah dilakukan oleh manusia itu adalah merupakan sikap keterlaluan manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berikan kesempatan kepada kita untuk segera bertaubat kepada Allah. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Dan manusia apabila mereka melakukan kesalahan atau mereka berbuat dosa, berbuat zalim, zakarullah, mereka akan langsung ingat Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim, mereka segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun realita dalam kehidupan kita, hadirin yang berbahagia, manusia yang tak tahu diri, manusia yang tak pandai berterima kasih, manusia yang tak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan dosa-dosa yang telah ia lakukan. Padahal ia tidak tahu kapan, di usia berapa, di mana dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia adalah bersalah, namun sebaik-baik orang bersalah adalah minta maaf. Setiap manusia adalah pendosa dan berbuat dosa, baik dosa kecil ataupun dosa besar, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Tapi sebaik-baik dari mereka adalah orang yang segera bertobat dan memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, terkadang manusia dengan sangat mudah mengatakan sebentar lagi saya akan bertobat atau nanti saya akan bertobat, ketika memang di usia tua yang layaknya manusia atau semua orang untuk kembali kepada Allah, ia lupa kalau urusan nyawa adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dinamakan manusia adalah pelupa karena manusia sangat mudah melupakan kebaikan orang lain terhadap dirinya. Sebaliknya, manusia selalu mengingat-ingat kebaikan yang pernah ia lakukan, bahkan mungkin ia sebut-sebut, bahkan mungkin ia ungkit-ungkit di hadapan orang lain. Inilah tanda orang yang celaka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang celaka, kata Rasul, zikrul hasanat wa huwa la yadri aqbilat amruddat. Orang yang celaka, kata Rasul, orang yang akan mendapatkan kesengsaraan adalah orang yang selalu mengingat-ingat kebaikan yang ia lakukan kepada orang lain, sebaliknya melupakan kebaikan orang lain terhadap dirinya. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, terkadang dulu kita pernah melakukan perbuatan ini dan itu terhadap orang lain, atau kita pernah membantu orang lain sehingga mungkin dia sukses sampai kepada puncaknya. Dulu kita ikhlas, tapi kemudian kita teringat dan akhirnya kita mengungkit-ungkit kebaikan itu. Hadirin melakukan Allah, kita tidak tahu apa yang pernah kita bantukan, apa yang pernah kita tolong, apa yang pernah kita berikan kepada orang lain, belum tentu itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa la yadri, dia tidak tahu aqbilat amruddat, apakah kebaikan itu diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, sikap dan sifat manusia selalu menyebut-nyebut kebaikan dan melupakan kebaikan orang lain terhadap dirinya. Bahkan yang sangat ironis, hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, ada manusia, ada orang yang harus menghapus persahabatan,
Ia harus menghapus kebaikan orang lain kepada dirinya dengan hanya satu kesalahan saja. Manusia yang tak kenal kebaikan orang lain, hanya ada satu kesalahan orang lain kepada dirinya, ia hapuskan persahabatan itu. Bahkan mungkin memori dan kenangan baik, kenangan indah bersama orang itu tak pernah dia ingat, dia hapus dengan kesalahan yang pernah ia lakukan. Ketahuilah, kata Rasulullah SAW, orang yang celaka, orang yang akan binasa adalah orang yang mudah melupakan kebaikan orang lain dengan hanya satu kesalahan yang pernah dilakukan orang tersebut terhadap dirinya. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan segala dosa manusia, baik yang kecil ataupun yang besar, dengan hanya satu kali taubat kepada Allah. Alangkah mulianya Allah, alangkah sayangnya Allah kepada setiap hamba. Dengan hanya satu kali taubat, dosa orang itu terhapuskan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan manusia mungkin berkali-kali ia mohon maaf, mohon ikhlas dengan satu kesalahan terakhir yang pernah ia lakukan, terhapuskan kebaikan dalam jiwanya. Bahkan mungkin kebaikan memori yang indah telah terhapus dalam benaknya. Bahkan mungkin dia berusaha untuk menghilang dan menghindari ketika berjumpa dan bertemu dengan orang tersebut. Na'udzubillah, inilah orang yang celaka kelak nanti di akhirat, dan bahkan mungkin di dunia dia akan merasakan sempitnya hidup di dunia ini. Maka kita bermohon dan munajat kepada Allah agar kita tidak pernah melupakan kebaikan orang lain kepada kita, karena sesungguhnya mungkin kita sukses, kita sampai kepada puncak kejayaan, kita jadi orang seperti ini karena pertolongan orang lain. Hadirin, jangan pernah menghapus kebaikan orang lain terhadap kita. Bahkan mungkin nanti kalau kita masuk surga, itu mungkin bukan 100% karena amal perbuatan dan ibadah kita. Hadirin, kemungkinan itu adalah doa dari orang yang susah yang pernah kita bantu. Kemungkinan itu adalah doa orang yang miskin yang pernah kita santuni. Mungkin doa dari anak yatim yang pernah kita berikan sesuatu kepadanya. Dan mungkin pula merupakan doa dari orang yang memang sangat susah, perlu pertolongan dan bantuan kita. Akhirnya doa dari orang-orang tersebut diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, kesuksesan kita bukan karena kita semata, tapi kesuksesan kita karena ada orang-orang susah di antara kita yang membantu kita. Kita hebat seperti ini bukan karena kita, tapi ada rakyat jelata, ada sahabat kita yang susah, ada tetangga kita yang susah. Dan biasanya orang yang mau susah bersama kita bukan orang yang hebat, bukan orang yang kaya, tapi orang yang susah bersama kita. Namun satu hal yang membuat kita celaka, kita lupakan semua orang itu ketika kita sampai kepada kejayaan. Layaknya orang manjat pinang, seharusnya ketika ia sampai ke puncak, dia tak melupakan orang yang berada di bawahnya. Karena ia sampai ke atas pinang tersebut licin, kotor dan lain sebagainya, bukan karena dirinya, tapi karena orang lain. Siapa yang paling susah? Orang yang paling bawah. Siapa yang paling susah? Orang yang berada di tengah. Sedangkan dia yang berada di atas dengan sangat mudahnya melenggang, melangkahkan kakinya, bahkan mungkin merebut mahkota yang ada di pinang tersebut, dan kemudian ia miliki karena ia sampai ke atas. Padahal kalau tidak ada orang di bawah, mana akan mungkin dia sampai ke puncak tersebut. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kau lupakan kebaikan orang lain terhadap dirimu, apalagi menghapusnya dalam dirimu. Sungguh kesengsaraan dan kecelakaan akan bersama orang-orang tersebut. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.